Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Siapa yang bisa bersembunyi selamanya? Mungkin awalnya para buronan ini berpikir kalau dengan segala uang yang mereka punya bisa kabur dari tangkapan aparat hukum. Atau bahkan gak cuman kabur, mereka berpikir bisa menyogok aparat dan membiarkan mereka bebas. Sayangnya hal itu gak pernah terjadi ya. Bahkan meskipun berhasil kabur belasan tahun, kasus mereka tuh gak akan pernah dilupakan, yang akhirnya pada berhasil tuh buat ketangkep. Penasaran siapa aja buronan nomor 1 di Indonesia? Terus gimana sih nasib orang-orang tersebut? Coba kita lihat bareng-bareng aja yuk. Nomor 7. Santoso. Santoso yang juga dikenal sebagai Abu Wardah adalah seorang militan Islam Indonesia yang pernah menjadi buronan nomor 1 di negara ini. Lahir pada 21 Agustus 1976 di Sulawesi Tengah, dirinya punya perjalanan hidup yang cukup menarik nih guys. Awalnya Santoso hanyalah seorang penjual pupuk dan buku keliling yang biasa-biasa banget. Namun perjalanan hidupnya berubah drastis ketika dia terlibat dalam konflik agama di Poso pada awal tahun 2000-an. Setelah itu Santoso menjadi semakin radikal dan akhirnya mendirikan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pada 2010 hingga 2011. Dirinya pun semakin terkenal karena serangkaian aksi teror yang dia pimpin termasuk penembakan polisi, perampokan, dan penyerangan terhadap aparat keamanan. Singkat cerita, di tahun 2016, pemerintah pun melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Santoso ini, di mana diperkirakan ada 2.500 anggota TNI dan Polri yang mencarinya guys. Nah yang menarik ya, Amerika pun masukin dia nih ke dalam daftar teroris global loh. Dan kisahnya pun berakhir pada tanggal 18 Juli 2016, di mana dirinya tewas dalam baku tembak dengan Satgas Tinombala di Pegunungan Poso. Nomor 6. Nurdin Muhammad Top. Nurdin Muhammad Top adalah seorang teroris asal Malaysia yang sempat menjadi buronan nomor 1 di Indonesia. Lahir pada 11 Agustus 1968, Nurdin ini punya latar belakang pendidikan akuntansi dan dikenal sangat cerdas guys. Perjalanannya jadi teroris dimulai saat dia terpapar paham radikal ketika masih kuliah. Dirinya tuh bergabung dengan Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi teroris yang ingin mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Nah, Nurdin pun kemudian kabur nih ke Indonesia setelah pemerintah Malaysia tuh melakukan penindakan terhadap kelompok radikal pasca serangan 11 September 2001. Di Indonesia, Nurdin malah jadi tokoh kunci dalam berbagai aksi teror besar, termasuk bom Bali 2002, bom Joy Marriott 2003, dan bom Kedutaan Besar Australia di tahun 2004. Makanya pas tahun itu, kalau kalian lewat gereja pas acara-acara besar, pasti sering lihat juga kan ada pengawalan dari para polisi. Ya, karena nih orang memang ngebuka aksinya di tahun 2000 lalu itu dengan ngebom gereja-gereja di Indonesia. Keahliannya dalam rakit bom, kemampuan perekrutan, dan kepiawannya mengatur keuangan jelas membuatnya menjadi ancaman serius pada saat itu guys. Tapi setelah bertahun-tahun kabur dan ganti identitas, akhirnya petualangannya berakhir dalam operasi Densus 88 yang terjadi di Solo, Jawa Tengah pada 17 September tahun 2009 tuh guys. Nomor 5. Tommy Soeharto. Kisahnya Tommy Soeharto ini dulu udah kayak lagi mau nangkep Pablo Escobar aja guys. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini pernah menjadi buronan nomor 1 di Indonesia karena kasus korupsi dengan Bulog itu pada tahun 1994. Awalnya Tommy ini divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Mahkamah Agung batalin putusan tersebut dan menghukum Tommy 18 bulan penjara. Nah, gara-gara nggak terima dengan vonis ini, Tommy mengajukan gerasi kepada Presiden Gus Dur, tapi ditolak guys. Alih-alih nyerahin diri, Tommy malah milih kabur pada 3 November tahun 2000. Pelarian Tommy pun semakin dramatis ketika pada Juli 2001, Hakim Agung Syafruddin Kartasasmita yang menangani kasusnya tewas ditembak. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa Tommy ini adalah otak di balik pembunuhan tersebut guys. Dia diduga membayar 2 orang pembunuh bayaran dengan harga 100 juta untuk menghabisi si Syafruddin tadi. Nah, dari kasus ini pun ngebuat Tommy semakin diburu dan statusnya juga meningkat jadi buronan nomor 1. Setelah hampir setahun buron, Tommy akhirnya tertangkap pada 28 November 2001 di kawasan Bintaro. Serta kemudian diadili dan divonis 15 tahun penjara yang kemudian dikurangin tuh menjadi 10 tahun setelah ngajuin banding. Nomor 4. Paulus Thanos.
Lahir di Jakarta pada 8 Juli 1954, Thanos punya peran penting sebagai direktur utama salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. KPK menduga Thanos ini terlibat dalam kong kali kong untuk mengatur proyek IKTP, termasuk menyepakati fee 5% yang akan dibagikan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Perusahaannya diduga menerima sekitar 44% dari total nilai proyek IKTP, meskipun dia termasuk baru bergabung loh di akhir-akhir sebagai anggota konsorsium. Menurut fakta persidangan, perusahaan Thanos juga diperkaya hingga 145,85 miliar dari proyek ini guys. Nah, singkat cerita, Thanos kaburlah ke luar negeri pada tahun 2017 dan langsung masuk ke daftar pencarian orang KPK sejak 19 Oktober 2021. Selama perjalanan Thanos berganti-ganti identitas dan kewarganegaraan dan bahkan sempat terdeteksi di Thailand juga. Namun pada akhirnya, setelah hampir 4 tahun menjadi buronan, Paulus Thanos berhasil ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025. Nomor 3. Nader Taher. Mending hidup tenang gak sih daripada jadi buronan korupsi kayak yang dilakuin sama Nader Taher di tahun 2002 lalu. Kasusnya ini gara-gara nyebabin kredit macet nih di Bank Mandiri buat 4 alat pengeboran minyak yang merugikan sebesar 35,9 miliar rupiah. Tapi dia tuh baru ketangkep setelah kabur selama 19 tahun guys. Bahkan kasus kali ini situasinya sebenarnya agak unik karena proses hukum yang bolak-balik. Awalnya Nader ini divonis bebas di pengadilan tipikor tingkat pertama. Nah, jaksa penuntut umum nggak terima nih sama vonis bebasnya ini dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sambil nunggu putusan kasasi dari MA, si Nader ini dibebasin lah dari penjara karena memang sudah melewati masa penahanan sementaranya. Inilah nih guys, celah yang kemudian dimanfaatin untuk melarikan diri. Masalahnya, hukum yang diputusin sama MA bisa dibilang sangat berat. Karena selain penjara 14 tahun, dia juga disuruh buat balikin uang 35 miliar atau dikenain hukuman tambahan selama 3 tahun guys. Makanya kaburlah dia teman-teman. Nader beberapa kali dikabarkan berpindah tempat, mulai dari Singapura, Jerman, dan juga beberapa negara lainnya. Mainnya bener-bener rapi banget karena dia berhasil untuk mengubah bentuk badannya yang bikin polisi tuh makin kesulitan, termasuk ganti data diri di Cianjur serta menjadi Haji Tony di Bandung. Terus udah nikah juga sama warga lokal sampai bekerja sebagai wira swasta juga guys. Dan kabar terakhirnya, sekarang dia tuh udah sakit-sakitan guys, sampai perlu alat bantu pernafasan karena udah sesak. Nomor 2. Anggoro Wijoyo. Siapa yang bakal menyangka ya, gara-gara seorang Anggoro Wijoyo, banyak kasus korupsi itu ikut terbongkar. Bahkan nih, sampai bikin cicak versus buaya terjadi. Jadi dia kan ketahuan tuh, pernah menyuap sejumlah pejabat buat dapetin proyek senilai 180 miliar rupiah. Itu pun juga nggak sengaja pas KPK ngegeledah rumahnya guys. Karena sebenarnya dugaan awalnya tuh dia tuh dianggap nyuap proyek alih fungsi hutan bakau jadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Malah ketemu dong dokumen lainnya. Di sini dia mulai milih buat kabur dan menjadi buronan KPK guys. Nah ternyata di tengah-tengah pengejarannya dia ketemu nih sama Kabar Eskrim Susano Duaji di Singapura yang kemudian ketahuan sama KPK karena HP-nya tuh udah disadap. Padahal tujuan awalnya buat ngelacak kasus korupsi Bank Senturi, tapi akhirnya malah nyeret nama-nama lainnya terkait kasus mafia pajak. Kebetulannya lagi nih, pemimpin KPK saat itu yaitu Bibit Samad sama Chandra Hamzah malah ikut ketangkep karena dugaan suap dari adiknya si Anggoro ini guys. Nah dari sinilah nih muncul statement, cicak kok mau ngelawan buaya. Tapi lumayan panjang juga sih perburuan KPK saat itu dan baru bisa ketangkep pada Januari 2014 di Cina. Dulu karena belum ada perjanjian kerjasama bareng Singapura, alhasil buronan tuh gampang banget kabur guys, karena tinggal nyebrang terus udah bebas. Hukumannya sendiri divonis sampai 5 tahun penjara, sama denda sekitar 250 juta rupiah. Tapi gara-gara minta pembatalan, malah dinaikin deh jadi 10 tahun penjara. Nomor 1. Edi Tansil. Kasus Edi Tansil juga bikin heboh nih di tahun 90-an karena zaman dulu pengajuan kredit bank tuh masih nggak seketat kayak sekarang. Melalui perusahaannya PT Golden Key Group, Edi ini berhasil dapat kredit sebesar 1,3 triliun dari Bapindo dengan manfaatin koneksinya dengan pejabat tinggi negara. Namun ternyata kredit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk bisnis seperti yang dijanjikan.
Akibatnya dia divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, serta diwajibin buat bayar pengganti sekitar 500 miliar dan kerugian negara 1,3 triliun tadi. Ternyata setelah 1,5 tahun menjalani hukuman di LP Cipinang, pada 4 Mei 1996 Edi kabur dengan alasan berobat. Nah, pelariannya ini diduga nih melibatkan suap kepada pejabat dan juga pegawai lapas. Dan dari situlah Edi Tansil menghilang bagai ditelan bumi. Jadi pokoknya kalau teman-teman berhasil ngeliat ada orang kayak gini nih, jangan ragu buat bantu lapor ya. Soalnya udah 27 tahun setelah peristiwa kabur itu, keberadaannya tuh masih jadi misteri dan kerugian negara yang disebabin masih belum pernah tergantikan, guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.